Hari ini saya sedang olahraga pagi. Kita lari-lari di lapangan ya. Jadi nanti tak jelaskan kenapa kita harus rutin olahraga, dan ini khususnya karena sudah memasuki musim dingin teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memiliki riwayat asam lambung wajib dan harus waspada masalah ini. Saya merupakan mantan penderita GERD, anxiety, asam lambung, dan psikosomatik tahun 2018, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan akhirnya saya mendalami ilmu hipnoterapi ataupun terapi untuk penyembuhan mental ataupun penyembuhan anxiety disorder yang diakibatkan dari asam lambung, GERD, dan psikosomatik. Untuk teman-teman yang mungkin mau sharing ataupun konsultasi dengan saya melalui WA, langsung aja WA yang ada di bawah sini gitu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Marta. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ataupun video saya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ya, dan nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya gitu ya. Dan subscribe itu gratis, tidak membayar ya, dan itu juga nanti akan memberi motivasi juga kepada saya untuk ini ya, lebih bersemangat memberikan informasi, memberikan motivasi kepada Anda semuanya, tentunya terkait masalah penyembuhan GERD, anxiety, asam lambung, dan psikosomatik gitu ya. Oke teman-teman, Anda semuanya perlu waspada karena ini sudah masuk cuaca yang dingin ya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa asam lambung itu salah satu pantangannya atau salah satu musuhnya adalah hal-hal yang berbau dingin. Jadi orang asam lambung itu lebih aman ketika berada di cuaca sedikit agak panas atau hangat daripada di cuaca yang ataupun di lingkungan yang dingin gitu ya. Maka dari itu teman-teman ini harus mulai waspada dengan cuaca yang dingin mulai bulan Juli, Agustus, September nanti biasanya gitu ya. Nah, jadi di sini saya ada beberapa tips yang harus teman-teman lakukan supaya nanti di cuaca yang dingin ini teman-teman tidak kambuh ataupun tidak kumat gitu ya. Tipsnya gampang sekali, seperti yang saya lakukan hari ini, yaitu olahraga rutin gitu ya. Olahraga rutin itu salah satu manfaatnya yang pertama untuk menghangatkan tubuh ya. Olahraganya tidak usah ngoyo, tidak usah terlalu berat, karena justru olahraga yang berat itu untuk penderita asam lambung tidak baik teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup olahraga yang ringan, yang penting keluar keringat gitu ya. Itu untuk menghangatkan tubuh. Terus yang kedua juga untuk melancarkan sirkulasi darah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, tidak boleh telat makan kalau sudah cuacanya dingin seperti ini ya. Karena kita tidak telat makan saja, kadang asam lambung kita ini gampang keroncongan. Itu sebenarnya kode supaya kita segera makan. Kalau kita makan, otomatis suhu tubuh juga akan meningkat, teman-teman ya gitu ya. Sebenarnya kan asam lambung itu ketika musim dingin dia ini produksinya meningkat. Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan suhu tubuh supaya kita ini tidak kedinginan gitu teman-teman. Makanya nanti ketika asam lambungnya itu kadarnya naik, itu disusul dengan rasa lapar biasanya. Maka dari itu teman-teman tidak boleh telat makan ketika seperti ini ya. Sebenarnya tidak harus menunggu cuaca dingin ya teman-teman untuk tidak telat makan itu. Jadi setiap hari teman-teman tidak boleh telat makan sebenarnya, tetapi khusus untuk menyikapi cuaca yang dingin ini teman-teman memang benar-benar tidak boleh telat makan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga teman-teman usahakan untuk sering-sering minum air hangat gitu ya. Itu juga bisa untuk meningkatkan suhu tubuh atau menghangatkan tubuh. Yaitu yang lebih bagus teman-teman nanti campur dengan madu yang gasnya rendah seperti madu istighfar yang ada di sini ya, yang ada di sini ini. Ini teman-teman bagus banget untuk teman-teman konsumsi untuk menanggapi cuaca yang dingin seperti saat ini. Air hangat dikasih madu istighfar yang rendah gas itu bisa untuk menghangatkan tubuh teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian juga ada tips selanjutnya. Tips selanjutnya itu adalah seperti yang saya lakukan ini, memakai jaket yang tebal, memakai masker kalau bisa ya. Ini mohon maaf saya juga lagi batuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan jaket yang tebal, terus kemudian juga celana yang panjang. Saya tidak memakai celana yang panjang karena memang saya sudah sembuh dan cuaca yang dingin seperti ini nggak terlalu ngefek untuk saya teman-teman. Jadi ya saya cukup pakai jaket seperti ini aja.
Tapi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih memiliki gejala ataupun yang mungkin apa itu namanya, sensasi asam lambungnya masih tetap berada di tubuh, teman-teman usahakan untuk selalu pakai jaket ya, selalu pakai jaket, terus usahakan juga menggunakan celana yang panjang, itu supaya suhu teman-teman ataupun suhu tubuh ini tetap terjaga dan tidak kedinginan. Karena kalau kedinginan, asam lambung itu pasti biasanya kambuh teman-teman, karena musuh utama asam lambung itu salah satunya adalah cuaca yang dingin ya. Oke, terus kemudian ada tips selanjutnya. Tips selanjutnya adalah usahakan teman-teman mandi dengan air yang hangat ya, mandi dengan air yang hangat. Supaya apa? Supaya tidak kedinginan. Begitu ya. Usahakan mandinya ya jangan terlalu pagi sih teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin gejalanya masih tinggi, asam lambungnya masih tinggi, teman-teman jangan mandi terlalu pagi. Jadi usahakan mandi itu ketika sinar matahari sudah mulai keluar, terus nanti gunakan air hangat gitu ya. Terus setelah mandi, teman-teman upayakan juga berjemur ya. Jadi nanti olahraganya ya kalau bisa sebelum mandi ya teman-teman. Jadi sarapan, olahraga, berkeringat, terus kemudian keringkan dulu, baru teman-teman nanti lanjut mandi dan berjemur supaya ini tidak kedinginan gitu ya. Nah, dan jangan sering-sering keluar malam, karena yang pertama angin malam itu nggak bagus, dan kalau malam yang jelas cuacanya lebih dingin daripada siang hari gitu ya teman-teman. Nah itu aja, jadi tipsnya singkat banget, perlu teman-teman ketahui juga. Meskipun saat ini cuacanya sudah dingin, kita masuk musim yang dingin gitu ya, teman-teman juga nggak usah cemas, untuk menghadapinya nggak usah cemas gitu loh ya, nggak usah gelisah, nggak usah takut, waduh ini udah mau dingin ini nanti gimana, nanti saya kalau kambuh bagaimana. Itu nggak usah teman-teman takutkan, nggak usah teman-teman khawatirkan. Karena apa? Karena tadi sudah saya kasih tips-tipsnya, sudah saya kasih saran-sarannya apa yang harus kita lakukan supaya tidak kambuh. Nah gitu ya, itu insya Allah tips ataupun cara-cara yang saya bagikan tadi itu akan ya setidaknya membantu supaya nanti teman-teman tidak kambuh untuk menghadapi musim yang dingin gitu ya. Karena ini saya juga belajar dari pengalaman saya dulu teman-teman ya. Saya dulu ketika sudah mau memasuki bulan Agustus itu ya, itu kalau saya tinggal di daerah saya yang di Trenggalek sana, itu lebih dingin daripada yang di Blitar sini teman-teman ya, itu lebih dingin. Jadi ketika sudah masuk bulan Juli, Agustus itu ya, itu saya pasti gelisah, saya pasti ini teman-teman, takutnya kalau kambuh gitu dulu ya, takutnya kalau kambuh. Karena memang asam lambung itu salah satu musuhnya adalah sesuatu hal yang dingin-dingin gitu loh ya. Makanya kita kan nggak boleh minum es kan kayak gitu. Karena apa? Karena nanti lambung kita ini akan bergejolak, akan memberikan reaksi yang luar biasa ketika kita minum yang dingin-dingin gitu ya teman-teman. Dan usahakan juga banyak makan makanan yang bergizi juga kalau seperti ini ya, supaya kesehatan kita terjaga. Terus kemudian juga suhu tubuh kita juga stabil gitu ya. Oke, itu aja sih sebenarnya teman-teman untuk tips ataupun cara yang bisa saya sampaikan ya untuk Anda semuanya. Lakukan saja, insya Allah teman-teman juga tidak akan kambuh gitu ya. Kalau dulu saya kambuh di bulan-bulan Juli ataupun Agustus itu mungkin karena dulu itu karena ketidaktahuan, karena minim informasi, dan ya itu karena ketidaktahuan. Karena sekarang sudah banyak banget informasi, yuk kita lakukan hidup sehat, insya Allah teman-teman juga tidak akan kambuh, asalkan melakukan tips tadi. Dan juga tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, dan tidak usah takut gitu ya, meskipun saat ini cuacanya dingin. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk barangkali yang mau sharing, yang mau konsultasi, langsung aja bisa chat saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini ya, 08222 80 90 817. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan.
bisa di kolom komentar ataupun di nomor WA yang tadi sudah saya bagikan gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di musim pancaroba kayak gini penting banget untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan. Nih, aku punya madu aslamgat. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya yang punya gangguan lambung, mah, GERD, dan juga masalah tidur. Buat teman-teman yang sering insomnia, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Tentunya aman, sehat, dan juga halal. Nih, aku langsung aja cobain karena aku tuh susah banget buat tidur, jadi aku tuh jarang tidur. Dan abis minum ini kalian pasti dijamin langsung nih, tidurnya langsung nyenyak guys. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow Instagram di bawah ini ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang punya permasalahan lambung kayak GERD, terus radang, sariawan ataupun luka, dan juga punya permasalahan nafsu makan, ini aku punya solusinya, yaitu madu istighfar. Madu istighfar merupakan madu yang dijamin keasliannya dan kemurniannya, dan juga rendah gas. Langsung aja kita cobain karena aku tuh punya riwayat lambung guys, jadi aku harus sering-sering mengkonsumsi madu istighfar. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow di @madu istighfar official.